Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 Sejarah Peradaban Islam akan menerangkan materi tentang Perang Salib dan invasi bangsa Mongol. Perkenalkan, nama saya Miliani Rizkiana dengan NIM 211956 sebagai pemateri 1 yang akan memaparkan tentang timbulnya Perang Salib dan sebab-sebab terjadinya Perang Salib. Perang Salib merupakan perang agama yang terjadi hampir 2 abad sebagai reaksi Kristen Eropa terhadap Islam Asia. Perang ini terjadi pada 3 periode. Periode pertama pada tahun 1095 Masehi. Tentara ini dipimpin oleh Godfrey, Bohemond, dan Raymond. Ini memperoleh kemenangan yang sangat besar. Mereka berhasil menaklukkan Necia, menguasai Raja Edessa. Mereka juga mendirikan kerajaan Latin I dengan Baldwin sebagai rajanya. Pada tahun yang sama pula, mereka menguasai Ethiopia dan mendirikan kerajaan Latin II di timur dan Bohemond sebagai rajanya. Mereka juga menduduki Bait al-Maqdis dan mendirikan kerajaan Latin III dengan rajanya Godfrey. Kemudian menguasai kota Akka, Tropoli, dan kota Tyre. Di Tropoli mendirikan kerajaan Latin IV dengan rajanya Raymond. Periode kedua, jatuhnya Edose mengakibatkan Perang Salib kedua. Paus Eugenius III menyerukan perang yang disambut baik oleh Raja Prancis Leonis IV dan Raja Jerman Konrad II. Keduanya memimpin pasukan salib untuk merebut wilayah Kristen di Syria, akan tetapi mereka dihambat oleh Nurdin Zangki sehingga mereka tidak berhasil masuk ke Damaskus. Nurdin Zangki wafat dan kemudian digantikan oleh Salah ad-Din yang berhasil mendirikan dinasti Ayyubiyah pada tahun 1175 Masehi dan berhasil merebut Yerusalem pada tahun 1187 Masehi. Periode ketiga. Periode ini dipimpin oleh Raja Jerman Frederick II. Mereka berhasil menundukkan Dimyat sehingga Al-Malik membuat perjanjian terhadap Frederick yang berisikan Frederick bersedia melepas Dimyat sementara Al-Malik melepas Palestina. Frederick menjamin keamanan kaum muslimin di sana dan tidak mengirimkan bantuan kepada Kristen di Syria. Seiring perkembangannya, akhirnya Palestina dapat direbut kembali pada tahun 1247 Masehi di masa pemerintahan Al-Malik As-Saleh. Sebab-sebab terjadinya Perang Salib. Ada beberapa faktor yang mengakibatkan sebab terjadinya Perang Salib, yakni faktor agama, politik, sosial, dan ekonomi. Faktor agama. Sejak dinasti Saljuk merebut Baitul Maqdis dari dinasti Fatimiyah, pihak Kristen merasa tidak puas untuk melakukan ibadah karena penguasa Saljuk yang menetapkan sejumlah aturan yang mempersulit dalam melaksanakan ibadah ke Baitul Maqdis, serta mereka sering mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari orang-orang Saljuk. Yang kedua, faktor politik. Kekalahan Bizantium dan jatuhnya Asia Kecil ke bawah kekuasaan Saljuk mendorong Alexander I untuk meminta bantuan Paus Urbanus II untuk mengembalikan kekuasaannya yang diduduki dinasti Saljuk. Di pihak lain, kondisi kekuasaan Islam pada waktu itu sedang melemah, di mana dinasti Saljuk di Asia Kecil mengalami perpecahan dan dinasti Fatimiyah di Mesir dalam keadaan lumpuh, sementara kekuasaan Islam Spanyol semakin goyah. Faktor sosial ekonomi. Para pedagang besar yang berada di pantai timur Laut Tengah, terutama di kota Venesia, Genoa, dan Pisa, berambisi menguasai sejumlah kota dagang. Untuk itu, mereka rela menanggung sebagian dana Perang Salib dengan maksud menjadikan kawasan tersebut sebagai pusat dagang. Ada pula stratifikasi sosial masyarakat Eropa yang terdiri dari 3 tingkatan, di mana rakyat jelata mereka dimobilisasi oleh pihak-pihak gereja untuk turut mengambil bagian Perang Salib dengan janji akan memberikan kebebasan dan kesejahteraan kepada mereka apabila perang mereka berhasil dimenangkan. Cukup sekian yang dapat saya paparkan. Selanjutnya pemateri kedua.